Kanjeng Nabi Muhammad yang masuk di dalam khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhlukipun Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk paling afdalnya, afdalul anbiya wal mursalin, paling utama dari para anbiya dan para rasul, masuk di dalam rangkaian kepemimpinan ulul azmi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan apresiasi oleh Allah, hadiah oleh Allah setelah wonten satu ujian berawal dari rahmat Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Ganjaran-ganjaran bagi mereka itu tanpa ada batasnya. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikasih hadiah itu bukan terbatas. Artinya sampai apa yang diberikan oleh Allah tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Akan tetapi wajib untuk diimani oleh umatnya. Kejadian Isra ibn Kanjeng Nabi, kalau panjenengan kok sampai ragu para rawuh, kok sampai ragu bagaimana kalau panjenengan dihukumi kufur, dihukumi kafir, faliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Karena sudah jelas mansus di dalam Al-Quran. Akan tetapi benten perkawisipun kalian perkawis apa? Al-Mi'raj. Al-Mi'raj menikah orang yang mengingkari ada keraguan di dalam Mi'raj pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi fasik. Fakat fasak sambut fasik. Artinya berdosa. Kenapa? Karena di situ ada hadis-hadis Nabi Muhammad yang banyak. Hadisnya kualitasnya bagus. Nabi Muhammad juga menerangkan tentang mi'rajnya beliau. Orang yang Allah muliakan, mi'raj pun Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu memang pada hakikatnya tidak terjadi sekali. Mungkin kalau panjenengan masih ada yang menyangka bahwasanya Isra dan Mi'raj Nabi ini diberikan sekali. Betul. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan lebih daripada 30 kali. Kok sakit bagaimana itu? Ada di dalam sirah Al-Halabiyah. Lebih daripada 30 kali Kanjeng Nabi Muhammad itu dimi'rajkan. Akan tetapi seluruh mi'raj pun Kanjeng Nabi niku wau semuanya hanya biruhi, dengan ruh pun Kanjeng Nabi. Dengan roh pun Kanjeng Nabi Muhammad, artinya lewat kados mimpi. Tapi jangan samakan mimpi kaula panjenengan dengan mimpinya anbiya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada anbiya, di antaranya adalah lewat mimpi mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu mi'rajnya Nabi Muhammad, dia menikah mi'rajul udma, mi'raj yang agung yang Allah berikan kepada kaummu, yang Allah berikan kepada kekasihnya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikah bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Dan itu terbukti ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bi'abdihi, dengan hambanya. Artinya kata hambanya ini yutlak alal jasad waruh, dimutlakan jasad dan ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan bukti yang lainnya menunjukkan 29 ya, 30-an daripada mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kecuali yang mi'raj ini semuanya tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena memang mimpi. Dengan mimpi terus ketemu cinta dengan mimpi umroh haji. Padahal jenengan boten gadah duit mimpi haji. Terus jenengan cerita kula mimpi haji, kira-kira ana wong sing lewat jenengan mboten. Jangan pusing. Belum jenengan mimpi bebas, gimana? Makanya tidak ada yang ingkar. Kalau Nabi Muhammad menceritakan bagaimana mi'rajnya Nabi Muhammad, tidak ada yang ingkar. Biasa, namanya juga mimpi, namanya juga hanya ruh. Akan tetapi ketika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya yang kali ini, langsung mendapatkan pertentangan kaum musyrikin. Dipun tentang habis-habisan. Bahkan daripada sahabat Nabi Muhammad ada yang mengingkarinya. Wonten sing medal, lek biyen Kanjeng Nabi Muhammad
kula niku pancen sangat hormat sekali karena memang akhlaknya luar biasa, tidak ada aib, orangnya ganteng, orangnya berakhlak mulia, orangnya luar biasa. Tapi lek sampun modelnya ngeten iki bobo maneh. Meninggalkan. Bahkan ketika itu sebagian orang datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan Abu Jahal datang kepada Abu Bakar, tuh lihat Muhammad. Kata yang ngaku ini diterbangkan oleh Allah di Isra dan di Mi'raj kan, dari Makkah ke Baitul Maqdis, sampai Palestina, sampai ke Syam. Mari wonten diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Percaya Allah. Dawuhipun Sayyidina Abu Bakar. Dan lebih daripada itu, kalau memang benar ini adalah ucapannya Muhammad, aku akan percaya. Maka dijuluki As-Siddiq. Saudara Nabi Muhammad. Para ulama yang kalau muliakan dan Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan tentang kabar Mi'raj, Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad di saat beliau sebelum hijrah. Beliau masih di Makkah, artinya pendukung beliau masih minim. Kalau memang itu adalah perkara yang mengandung unsur kebohongan, tentunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan menunggu ketika banyak pengikutnya. Nggih napa mboten? Ketika sampun pindah ke Madinah, kata pengikutnya, kata pecintanya, Nabi Muhammad akan menceritakan. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad ketika saat orang banyak membencinya, ketika yang mengikutinya setitik yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, yang beriman kepada Rasul sedikit. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala model ngeten niku, beliau tidak menutupi karena sifat beliau adalah siddiq, amanah, tabligh. Fatona beliau menyampaikan apa adanya di saat bagaimanapun, apapun resikonya beliau tetap sampaikan. Ini menunjukkan bagaimana kebenaran yang dibawa, yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya juga panjang sekali. Pada malam hari itu Kanjeng Nabi Muhammad diterbangkan menggunakan buruk, kendaraan buruk. Dikatakan buruk ini dawab apa namanya dawab al-jannah, satu kendaraan dari kendaraan-kendaraannya surga diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diterbangkan. Kanjeng Nabi Muhammad itu turun ke dalam satu tempat yang disebut sebagai Zatun Nahl atau yang disebut dengan Madinah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad di situ diperintahkan untuk sholat. Begitu beliau sholat, kemudian Jibril mengatakan, tahu nggak kamu sholat di mana ini wahai Muhammad? Dikatakan, saya tidak tahu Jibril di mana ini. Sanjungan ini sholat di Thaibah, di mana di sini nanti kamu akan hijrah. Sudah dikasih bisyarah oleh Nabi Muhammad, oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diberangkatkan lagi, turun lagi di tempat namanya Syajaratul Musa. Di tempat di situ ada satu pohon yang dimana dahulu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sholat di dalamnya. Lalu Nabi Muhammad SAW diberhentikan lagi di Bethlehem, di Baitul Lahmin. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, atadri aina sholaita, setelah diperintahkan untuk sholat, diperintahkan tidak dibutuhkan peti ini. Kanjeng Nabi, jenengan sumurah menapa jenengan sholat teng pundi niki? Oleh Kanjeng Nabi Muhammad kula mboten ngertos kula sholat teng pundi. Jibril mengatakan, sholaita fi baitin haitsu wulida Isa. Sholaita di Baitul Lahmin haitsu wulida Isa. Kamu itu sholat sekarang di Bait Laham yang dimana di sinilah dilahirkan Nabi Allah Isa. Dari sini kalau panjang saged memetik satu hikmah. Bila ternyata para anbiya niku diperintahkan oleh Jibril. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Jibril untuk tabarruk, untuk mengambil keberkahan daripada tempat-tempat yang bersejarah, tempat di mana Nabi Musa berdoa, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Lha kok aneh, saiki wonten tiyang ingkang mengharamkan tabarruk. Nggih, jenengan sumerep nggih. Niku Sayyidina
Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu gadah murid dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang sangat terkenal kesolehannya, terkenal kewaliannya, orang yang sangat luar biasa kecintaannya kepada Imam Asy-Syafi'i. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menikah, memberikan satu pakaian kepada Imam Syafi'i yang telah dipakai karena untuk obat. Imam Asy-Syafi'i kemudian mengambil, dengan bayangin, ini guru mengambil murid, diambil pakaiannya kemudian dicelupkan, diberi pakai oleh Imam Syafi'i untuk tabarruk. Mari ngaten terus dimasukkan ke dalam air, airnya itu kemudian diminumkan kepada orang-orang yang sakit. Jadi Imam Syafi'i syirik ya. Jadi malaikat Jibril mengajari syirik. Nabi Muhammad melakukan syirik. Tabarruk itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau panjenengan makanya seneng ngambil bekas air minumnya kiai, air minumnya habaib, untuk apa? Tabarruk, diniati tadawi, golek obat dan lain sebagainya. Itu ajaran orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperingati tempat lahirnya Nabi Allah Musa. Dan bisa bayangkan ini. Nah, kalau panjenengan pada saat ini lalu menikah juga memperingati kelahiran itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kita baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad dengan niat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran itu sinten malaikat Jibril dari Kanjeng Nabi Muhammad yang berkenaan dengan kelahiran Nabi Isa diperingati dengan sholat. Dan bagaimana kalau panjenengan memperingati senang syukur dan Gusti Allah atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dirahmati Allah di dalam mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kemudian disambut oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit 1 bertemu dengan Nabi Adam, dan selanjutnya langit 2, 3 dengan para anbiya yang ada. Kemudian disambut setiap langit di pintu-pintu langit itu oleh malaikat-malaikat. Sehingga di Sahih Bukhari ini diterangkan, dikatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW dipetang-peti oleh malaikat itu, ya Jibril, man ma'ak, siapa bersamamu wahai Jibril? Dikatakan ma'i Muhammad. Ini malaikat, ternyata seluruh malaikat penduduk ahli langit, mereka telah menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Abu Ridha Muhammad, apakah Nabi Muhammad telah diutus? Apakah orang yang selalu kita tunggu telah diutus? Naam, ini Nabi Muhammad SAW telah diutus. Kemudian mereka melakukan tarhib, melakukan marhaban bihi, selamat datang orang ini, Muhammad yang kita nanti. Wa ni'mal majija, dan sebaik-baiknya penantian, sebaik-baiknya yang penungguan yang ditunggu, kedatangan ya. Wa ni'mal maji, sebaik-baiknya kedatangan telah tiba sekarang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sambut terkenal di mana-mana. Nabi Muhammad asmanya tertulis di dalam tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, tertuliskan di tiang arsy Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat yang kathah nyuwun ampun dhateng Gusti Allah atas kesalahan dari tipu daya dipun iblis. Menika Nabi Adam 40 tahun tidak diampuni oleh Allah. Boten dipun lebur dosane kalih Gusti Allah, boten dipun maafaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika Nabi Allah Adam alaihi salam menika nyuwun dhateng Gusti Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin la ghafartali, ya Allah panjenengan dengan hak ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampunkan dosaku. Wa ghafarallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa Nabi Adam, mengampuni semua kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Adam dipun tangkreti kali Gusti Allah. Wahai Adam, jenengan niku tawasul kalau jenenge Muhammad apa perlu sampai jenenge Muhammad? Dipun boten wahai Allah. Tapi kalau ketika jenengan kiapaken ruh,
Datang jasad kawula kemudian kula angkat kepala kawula ningali datang tiang aras di situ tertuliskan la ilaha illallah memberiku wonten Muhammad Rasulullah. Maka saya tahu dari tulisan itu, ya Allah, di situ ada Muhammad. Tidak mungkin panjenengan gandengaken kemuliaan panjenengan lalu di situ ada nama hamba panjenengan, kecuali itu adalah makhluk, adalah hamba yang paling kau cintai, wahai Allah. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan yang Allah ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau panjenengan datang di tempat ini juga kalau nyuwun ke Gusti Allah, ya Allah, Rabbighfir li dzunubi, ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jenengan panjenengan ampuni dosa kawula, ya Allah. Dengan berkat niki al-hadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan ampuni. Niki sampun terbukti manjur karena Nabi Allah Adam didengar oleh Allah karena sebab gandeng datang kanjeng Nabi Muhammad, gandeng tawasul kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala apapun yang berkaitan datang kanjeng Rasul Muhammad pasti akan dipandang oleh Allah. Tidak lagi Allah memandang siapapun orang itu, akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, pandangan rahmatnya Allah selalu tertuju datang kekasihnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira pandangan rahmatnya Allah selalu tertuju datang kanjeng Nabi Muhammad. Ketika pandangan rahmatnya Allah tertuju datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti apapun yang berhubungan dengan kanjeng Nabi Muhammad akan dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah. Allahumma kaulah panjenengan sebaik-baiknya umat dijadikan umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Lalu kaulah panjenengan gadah tugas sak menika untuk gandengaken ngeletaken kaulah panjenengan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, Nabi Allah Musa ala nabiyina wa alaihi salam, ala nabiyina wa alaihi salam niki Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah ketika mau mendapatkan kalimullah, mendapatkan diskusi langsung mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dipundamai fahlana alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jenengan wahai Musa, arep nang bukit tulisane di sini mau mendapatkan gelar kalimullah, jenengan copot dong itu sandal panjenengan. Kenapa? Karena panjenengan sedang berada pada satu tempat yang disucikan. Akan tetapi perintah yang semacam itu terjadi pada kanjeng Nabi Muhammad ketika pertemuannya dengan Allah. Apa bagaimana? Terjadi apa? Tidak terjadi, artinya apapun yang gandengan dari kanjeng Nabi Muhammad, walaupun itu sandal kotor yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, menika selamat, tidak terbakar. Sementara malaikat Jibril ketika mengantarkan Rasul Muhammad SAW, beliau niku mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya kau meneruskan perjalanan dan langkahmu, kau akan berhasil. Akan tetapi kalau aku mencoba untuk menemanimu untuk melangkahkan, di sini aku akan terbakar. Kenapa? Boten kiat untuk melawan daripada untuk berjalan pada 70 kemuliaan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala akan membakar malaikat Jibril. Ada batasan. Makanya disebut Sidratul Muntaha, yang artinya berhenti pada saat pada alam itu, pada wilayah itu kekuasaan atau hak daripada seluruh para malaikat. Tapi kanjeng Nabi Muhammad lebih mulia daripada para malaikat, sehingga beliau berhasil untuk bertemu fi hadratillah. Lalu menika Jibril nunggu dong beliau. Orang yang kalau menyiapkan pertanyaannya, kanjeng Nabi Muhammad kan berpakaian. Kanjeng Nabi Muhammad mengenakan sandalnya. Dan niki oleh Jibril kobong, niki sandal pakaian kanjeng Nabi Muhammad kobong apa mboten? Kenapa? Karena melengket datang kulitipun kanjeng Nabi, punya nisbat datang Rasul. Rasulullah kalau panjenengan alhamdulillah hadir kalau panjenengan yang menikah majelis adalah bukti kalau panjenengan menisbatkan diri dari kanjeng Nabi Muhammad. Kalau panjenengan mengaku sebagai pecinta kanjeng Nabi Muhammad, mugi-mugi kalau panjenengan dipun tampi niki mahabbah kalau panjenengan dari kanjeng Nabi Muhammad dipun angkoni sebagai umat dipun kanjeng Nabi Muhammad, sehingga dengan seperti itu kaulah panjenengan insyaallah walaupun sebobrok apapun, sekotor apapun, kaulah panjenengan
sedikit apapun nilai ibadah kaula panjenengan menika kok teng manah kaula panjenengan wonten gandolan kumandel dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan lagi memandang bagaimana amal kaula panjenengan. Yang dipandang oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaula panjenengan adalah pecintanya Nabi Muhammad. Selama kaula panjenengan diakoni sebagai pecinta Nabi Muhammad yang membuktikan cintanya dengan mengikuti Nabi Muhammad, ittiba dengan jalannya Nabi Muhammad, mencintai dengan apa yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kaula panjenengan bakal dipun selamatkan kalian Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun niku mawon. Satosipun panjenengan masih banyak hal yang harus dengan ketahui tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tentang masalah Mi'raj. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah? Padahal Sayyidah Aisyah mengatakan, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Ada orang yang ngomong kepada Anda kalau Muhammad lihat Tuhannya itu bohong. Bagaimana dengan hal itu? Nah ini, dengan tangga-tangga datang para kiai, tangga-tangga ke para ustaz, bagaimana kebenaran ini dan lain sebagainya. Karena itu berdalil luar biasa banyak dan tidak mungkin kalau panjenengan bisa terkaji pada malam hari ini. Jadi 1 jam setengah 12. Maka dipun tutup kanthi tahlil singkat ngaten. Kemudian setelah tahlil, kemudian kalau panjenengan baca Sayyidul Istighfar, lalu dipun tutup. Ngoten nggih? Mugi-mugi berkah nggih. Bagi kedalan sekecil niki wau wonten pembacaan Sahih Al-Bukhari paling berkah. Niku kasih kula-kulaken wonten perintah itu angin kula matur, kula kula sampeyan bahasa sehingga dilaksanakan. Adanya Allah wa iyyakum bis-shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.